pesen Eko, abdi tambah kena kurangi kena wis-wis karo kanca iki. Arep ngene iki iso Bu, arep ngene iki. Iki napa? Untuk mematikan mungkin ada bakteri patogen sing sok nek tanduran jenengan sok mati kan trichoderma. Harganya aku mati Bang. Nah, saya sok praktek trichoderma. Payu Bu ternyata di dunia pertanian itu. Sehingga ini giling apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita jumpa ya bersama dengan nama Budi KWT Sri Kandi Makmurgit kelompok wanita tani paduan Biyung. Ibu-ibu nyuwun ngapunten niki sinau bareng. Kula nggih mboten petani, kula niku gurune YouTube. Tapi YouTube-nya itu channel-channel yang bisa diperuntukkan. Jadi channel PPL pertanian misalnya. Jadi guru-guru orang punya kapasitas. Ngaten nggih? Ini kita akan memanfaatkan sampah pekarangan yang setiap hari kita sapu gitu loh. Kita punya. Mungkin di dalam rumah ada sampah juga dari rumah tangga. Juga ditambah lingkungan ini. Ada dua metode, ibu sekalian. Saya memiliki dua titik tempat ya. Ini sama nanti kita tengok yang situ Mas. Yang pertama ini adalah kita buat composting. Jadi pembuatan kompos secara permanen. Jadi kita timbun berbagai bahan. Nanti sekitar 1 bulan baru kita panen langsung. Jadi sekali buat gitu ya. Sekali buat semua bahan kita campurkan. Nanti 1 sampai 2 bulan lah. Insya Allah sudah bisa dipanen langsung. Nah ini kita uji coba dulu di tempat saya ini kita namakan bak untuk pembuatan kompos. Ukurannya 1,5 kali 1. Boleh juga 1 kali 1. Jadi monggo yang lebih tepat mana menyesuaikan lokasi. Bahan-bahannya yang pertama dari sampah di lingkungan. Ada daun-daun kering, ada rumput mungkin, ada gulma, ada apapun yang organik ya, dari ranting-ranting. Yang penting jangan kecampuran dengan plastik maupun anorganik ya. Satu bahan sudah ya dari daun-daunan yang jatuh di lingkungan kita yang setiap sore kita bersihkan. Yang kedua kita campur ini namanya pupuk kandang. Ini kebetulan ya kita minta saja sama tetangga yang nyimu sapi, yang peternak sapi. Jadi tidak perlu ada biaya. Kita cari yang sudah kering, mapiur itu ya. Ya seperti ini tidak apa-apa. Ini sudah tidak bau, tidak jijik juga karena sudah kering. Nanti ada di para peternak lingkungan kita yang punya. Di sini Pak Haji Samingun itu yang kemarin saya minta situ. Ini kita ambil 2 bagor saja karena ini kan lokasinya cukup sedengan kalau ini ya. Lalu bahan yang ketiga kita juga ada dolomit Mas ya. Dolomit ini kita gunakan untuk pendukung ya, pendukung pertanian. Jadi kita gunakan untuk kesuburan tanahnya ya, untuk menjaga kesuburan tanahnya. Ini kita pakai dolomit ya. Kapur dolomit bisa dibeli di toko pertanian. Nah, lalu ini Mas, ini ada bisa dibuat sendiri namanya MOL Bu. MOL tape, mikroorganisme lokal. Beli tape Rp2.000 di warung, lalu difermentasi. Ini campurannya air leri atau air kelapa itu bagus. Kalau tidak ada air biasa, yang penting jangan air pump. Kalau air pump itu masih ada kapolitnya. Air sumur biasa. Ini perbandingannya ada tapenya, kemudian ada ini kita gunakan yang 1,5 liter ya. Kita maksimalkan 1 liter saja airnya, lalu ditambah dengan gula Jawa. Akan ada gula pasir. Ini sebagai sumber energi mikroba. Jadi mikroba itu makan gula pasir, gula Jawa itu sebagai sumber energi. Kalau lebih bagus lagi memang molase, namun harus beli. Jadi tetes tebu itu lah di tempat toko pertanian ada. Tapi ini cukup, tidak usah banyak beli di mana-mana. Gula Jawa ambil sedikit dari dapur.
tape beli, lalu air lari ya tiap pagi kalau lewat, daripada dibuang dimanfaatkan. Ini difermentasi 1 minggu, ini berisi mikroba, miliaran mikroba yang siap merombak kompos. Dia berfungsi sebagai dekomposer. Jadi dia yang perombaknya adalah pakai mol tape. Itu nanti kita masukkan di sprayer sini, ya sudah tinggal nanti diginikan aja. Nah, ini sudah kita campur dengan mol ya. Dia nanti akan mulai bekerja. Ini tenaga kerjanya itu miliaran. Dia tiap hari akan merombak, menghaluskan material-material yang masih kasar. Lalu Bapak Ibu, saya tambah namanya, ini adalah jamur trichoderma. Nah, jamur trichoderma ini memang sebenarnya kami beli. Besok kita praktek bisa. Nanti tanya di YouTube banyak itu pembuatan jamur trichoderma dari nasi basi, nasi. Ini fungsinya jamur ini sebagai untuk melawan bakteri-bakteri jahat patogen yang kadang-kadang membusukkan akar. Jadi ini akan melawan fusarium ya, fusarium, akar busuk itu nanti dilawan dengan jamur trichoderma. Nah, ini kita taburkan saja. Nanti kita taburkan saja. Ini makhluk hidup, Bu. Ini makhluk hidup. Ini nanti akan berkembang, dia akan memperkuat kompos kita. Nah, nanti kita Mas Eko ya, nanti disempurnakan. Ini hanya contoh-contoh aja. Sudah. Nah, ini yang penting terakhir, Mas, kita punya namanya bubur organik. Coba Mas Eko agak ya agak bau dikit ya, karena memang ya pembuatan kompos. Nah, inilah kita memiliki ya itu di oke. Nah, ya. Jadi gini, ini adalah produksi dari Pepiling, Pemuda Peduli Lingkungan, yang di Padukan Piungan itu setiap Rabu dan Minggu memproduksi sampah dari padukuan. Ada mesin yang bisa memilah antara organik dan anorganik. Ini yang organik, ini yaitu sampah-sampah sering jenengan, misalnya ada buah-buah busuk, kulit, apa mulai Bu. Yang organik yang jelas buang. Sayuran, mungkin nasi. Ini jadinya seperti ini. Nah, ini ada organik, kandungannya organik. Nah, ini sangat bagus sekali sebagai bahan untuk media tanam. Nah, dicampur karena ini kan masih mentah semua. Difermentasilah di sini, nanti 1 bulan sudah bercampur, jadilah pupuk matang. Nah, kalau sudah matang, siap diaplikasikan ke berbagai tanaman. Itu Bu, itu yang berkaitan dengan proses pembuatan pupuk kompos melalui media jugangan. Ini kita anggap jugangan saja medianya. Kita nanti tutup ya. Coba Mas, nanti kita tutup terpal ya. Nanti kalau sudah kita tutup terpal rapat 1 bulan kita panen. Ya. Demplot kedua kita akan tunjukkan bagaimana pengolahan sampah, pembuatan kompos melalui media bis. Kali ini medianya bis ya. Ibu-ibu bisa beli di toko bis ya, bis beton ya. Ini 70.000. Kemudian ini kita gunakan kan setiap sore kita nyapu. Setiap sore kita nyapu itu kita masukkanlah di sini. Kita masukkan di sini dari sampah apapun kecuali yang plastik ya. Plastiknya biasanya langsung taruh sini. Sudah ada Mas ini. Sudah ada langsung sortirannya, ini ada plastik-plastik. Biasa saya taruh di tempat lain. Jika ini khusus organik ya. Dari organik ini lalu ditambah lagi mol tadi ya, yang molnya Bu ya, bisa mol nasi basi, bisa mol tape. Mol itu mikroorganisme lokal yang perombak, yang dekomposer, yang nanti akan merombak daripada sampah-sampah yang kering itu, kemudian nanti dia akan bekerja proses kompos, proses pembusukannya dirombak. Nah, itu kita tutup. Tiap sore kita buka, nggak apa-apa ketika mau masukkan.
Lalu panennya Mas, panennya itu lewat sini. Jadi ini kan kita beri apa namanya ini, ganjel. Nah kalau sudah nanti 1 bulan kita cari di sini. Nah, ini sudah jadi kompos. Ini kita ambil dari lubang di bawah. Ini sudah jadi kompos. Jadi tidak ada ukuran waktu ya. Setiap kita lihat sudah lembut, sudah berwarna hitam seperti ini, sudah matang, artinya sudah matang. Ya. Ini ya sudah matang. Lalu misalnya kita kan tanaman itu kan butuh makanan, ya sudah kita ganti media-media tanam kita itu dengan seperti ini, kita tuh tambahi. Artinya kita juga berperi ke tanaman ya. Jadi jangan sampai tanaman itu kita hanya seperti itu aja disiram itu makanannya kurang. Ya urip tapi kok urip-uripan. Tapi kalau di sini nanti bisa dilihat tanaman itu akan subur karena terpenuhi unsur haranya. Itu kurang lebih seperti itu yang bisa sore hari ini kita belajar. Silahkan monggo Bu. Kalau yang di sini ini mengandung tanah tidak? Maksudnya dikasih tanah yang dari luar sini apa Ya. tidak? Apa cuman kompos-kompos, maksudnya sampah dan sampah? Ya, ada 2 versi Bu Eni. Jadi versi pertama tidak memakai. Jadi semuanya langsung masuk saja, kemudian diberi cairan peromba itu, mol itu bisa, tapi agak lama. Bagus lagi memang ketika nanti ada sampah ini, karena sudah ada sampah matang. Nah, inilah di sini kan ada miliaran mikroba. Ditaburi di sini, ini juga akan membantu mempercepat. Jadi jangan tinggal mau cepat atau lambat itu tergantung daripada medianya. Nek saya ya, nek kita sudah punya kompos, kita taburi seperti ini akan lebih cepat, mempercepat. Tapi kalau tidak punya ya sudah. Ini kan kita tidak terburu-buru banyak untuk kebutuhan sendiri. Lah kecuali besok kalau KWT sudah berpikir untuk produksi, untuk misalnya untuk penjualan, tidak apa-apa. Kita kejar berarti kan harus dipercepat. Karena ada targetnya. Tidak apa Bu, nanti dari ini kepedulian rumah tangga, nanti selanjutnya juga berpikir secara kelompok, secara ekonomis, tidak apa-apa. Jadi kalau setiap rumah tangga itu sudah memiliki satu saja seperti ini juga satu Bu, kita sudah ada kepedulian lingkungan, memilah organik anorganik. Yang kedua, tidak ada pembakaran ya. Kasihan tetangga kita kalau kita bakar sampah. Jadi di sini nanti kampung tanpa asap sampah, nah itu bagus lagi nanti kalau dirintis. Nah itu dari ibu-ibu semua berapa kampung tanpa asap sampah, tanpa pembakaran. Karena apa? Kita tahu ilmunya bahwa sampah itu bisa jadi pupuk yang kita gunakan sendiri. Sepertinya itu, mungkin ada lainnya. Oke, coba cek. Coba sini. Beri contoh tentang pengaplikasian ya. Ini salah satu contoh pengaplikasian saja. Nah, kita punya tomat. Ya Ibu, ditebak ini umur berapa Bu? Ya, kurang lebih. 1 minggu. Wow, waduh, kecepatan tuh ada sebulan. Ya ini kurang lebih ya Bu. Ini ada umur sekitar 2 minggu. Kenapa? Tapi ini sudah termasuk cepat ya. Karena apa? Media tanah kita itu subur. Nah ini tadi dari hasil panen kompos ya. Jadi media tanam itu paling nggak ada 3 unsur. Dia punya kompos ditambah dengan arang sekam atau rambut itu, atau kalau tidak ada ya remuan arang. Ini kan remuan. Nah, ada arang itu untuk porositas. Jadi tanahnya ora bampat, ora padat. Nah, itu ada porositasnya yaitu dengan remuan arang atau nek suku ya rambut sekam. Nah, baru unsur yang ketiga ini biasanya dicampur tanah. Ya tanahnya itu tanah toksil, tanah gembur. Soalnya nek kabeh kompos ya urung dikompos, ya tanah sampit, tanah yang subur. Sudah itu saja. Ini contoh yang sehingga kalau dipadu seperti ini gembur, digembur. Ini sudah memenuhi syarat. Warnanya hitam. Ini ciri-ciri
tanah subur itu warna hitam. Lalu ini kita ada POC, pupuk organik cair, Pak. Pupuk organik cair yang terbuat dari MOL, mikroorganisme lokal dari nasi basi. Ini kita kosong 1:10. Ya, nanti berikutnya kita praktek bareng pembuatan MOL dari nasi basi. Ini nanti berikutnya ya. Jadi kita 1 minggu sekali itu kita kotor dengan POC, pupuk organik cair dari nasi basi. Nah ini berarti jeruk kasih untuk